Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat orang tua yang setia menemani adik-adik ibadah dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Saat ini kita mau bersyukur karena pada hari ini kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan bersorak-sorai bagi namanya dengan sukacita. Mari menyanyi bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan masuk ke dalam ibadah. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Anak-anak semua, kebaktian kita pada minggu pagi ini berbeda dari kebaktian sekolah minggu yang diadakan tiap minggu biasanya. Hari ini kita bersama-sama akan menerima pelayanan Perjamuan Kudus dalam rangka memperingati Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Mari anak-anak semua tetap dalam keadaan berdiri, kita tahbiskan ibadah ini dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tetap dalam kondisi berdiri ya, karena kita akan menyanyikan lagu dengan judul Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan memperhatikan kami, menemani dan menghibur kami, menasihati kami agar kami menjadi anak yang baik.
yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam kebaikan-Mu, Engkau mengutus Yesus Putra-Mu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau juga sudah memberkati pekerjaan orang tua kami, serta menyertai ketika kami bersekolah, bermain, jalan-jalan. Kiranya Tuhan pancarkan kasih-Mu meliputi kami, biarlah sukacita hari ini menjadi milik kami setiap hari. Penuhi kami dengan semangat untuk berjuang ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dunia ini dalam terang kebekalan. Tolonglah agar kami tetap memandang Yesus dan kemenangan yang kami miliki melalui iman kepadamu. Kami ingin membuka hati sepenuhnya bagi-Mu dalam menyambut pekan ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mati di atas kayu salib bagi kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kakak pendeta minta adik-adik duduk yang manis, perhatikan dan dengarkan kakak bercerita ya. Adik-adik, kakak percaya bahwa kita tahu dan mengenal tokoh Alkitab yang bernama Musa. Kita tahu bahwa Musa dipanggil dan diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Musa berhasil memimpin bangsa Israel sampai di gerbang tanah perjanjian. Namun, tiba-tiba impian akan kesuksesan menjalankan tugas terhenti begitu saja. Musa tidak boleh memasuki tanah perjanjian. Meskipun demikian, Musa diperbolehkan untuk memandangi tanah perjanjian dari puncak gunung Nebo. Dan disitulah juga akhirnya Musa meninggal. Yosua pun dipilih Tuhan menggantikan Musa. Siapakah Yosua? Yosua adalah keturunan Efraim, anak dari Nun. Masa mudanya banyak dihabiskan di padang gurun dalam pengembaraan menuju ke Kanaan. Nama sebenarnya adalah Hosea, yang artinya keselamatan. Tetapi Musa memanggilnya Yosua. Yosua tidak pernah membayangkan suatu saat akan dipilih menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Yosua adalah pelayan Musa yang setia. Ketika Musa menerima Taurat di Gunung Sinai, Yosua hadir di situ menjadi penjaga tenda pertemuan ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Nah adik-adik, kesetiaan Yosua sebagai hamba benar-benar telah teruji. Itulah sebabnya Tuhan memilihnya menggantikan Musa. Adik-adik, akhirnya tiba saatnya bagi Israel untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Yosua mengirim 2 pengintai ke kota orang Kanaan yang bernama Yeriko. Kota itu dilindungi oleh tembok yang kuat. Seorang pelacur bernama Rahab melindungi mata-mata itu dan membantu mereka melarikan diri karena dia percaya kepada Allah. Mereka berjanji untuk melindungi Rahab dan keluarganya ketika Yeriko dihancurkan. Untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Allah memberitahu Yosua, "Suruhlah para imam pergi duluan. Ketika kaki para imam menyentuh sungai Yordan, air berhenti mengalir sehingga orang Israel bisa menyeberang di tanah yang kering." Setelah orang-orang menyeberangi sungai Yordan, Allah memberitahu Yosua bagaimana caranya untuk menyerang kota Yeriko yang kuat. Orang-orang menaati Allah, para prajurit dan imam mengelilingi kota Yeriko sekali sehari selama 6 hari. Pada hari ke-7, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Saat mereka selesai mengitari kota untuk terakhir kali, para prajurit berteriak, sementara para imam meniup sangkakala mereka. Dan dinding di sekitar kota rubuh. Bangsa Israel menghancurkan segala sesuatu di kota itu seperti yang diperintahkan Allah.
Hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Mereka menjadi bagian dari bangsa Israel. Ketika orang-orang Kanaan yang lain mendengar tentang apa yang terjadi terhadap Yeriko, mereka sangat ketakutan. Orang Kanaan dari Gibeon berbohong kepada Yosua dan mengatakan mereka dari tempat yang jauh. Mereka meminta Yosua untuk berdamai dengan mereka. Allah telah memerintahkan orang Israel untuk tidak berdamai dengan orang Kanaan, tetapi Yosua dan bangsa Israel tidak bertanya kepada Allah dari mana orang Gibeon itu berasal. Jadi Yosua berdamai dengan mereka. Ketika orang Kanaan lainnya mendengar bahwa orang Gibeon telah membuat perdamaian dengan Israel, mereka bergabung dengan tentara mereka dan menyerang Gibeon. Orang Gibeon mengirim pesan kepada Yosua meminta bantuan. Yosua marah karena dia telah ditipu, tapi dia mengumpulkan tentara Israel. Dan mereka berbaris sepanjang malam untuk mencapai Gibeon. Pada pagi hari mereka mengejutkan orang Kanaan, musuh mereka, dan menyerang mereka. Allah membuat orang Kanaan menjadi kebingungan. Allah berperang bagi Israel hari itu dengan mengirimkan hujan batu es besar yang menewaskan banyak orang Kanaan. Allah juga membuat matahari diam terus di langit, sehingga Israel bisa menyelesaikan mengalahkan orang Kanaan. Allah memberikan kemenangan besar bagi Israel pada hari itu. Setelah kekalahan ini, sisa dari orang Kanaan yang masih hidup berkumpul bersama-sama untuk menyerang Israel. Yosua dan bangsa Israel menyerang dan menghancurkan mereka. Setelah pertempuran ini, Allah memberikan masing-masing suku Israel bagian mereka sendiri dari tanah perjanjian. Kemudian Allah memberikan Israel perdamaian di sepanjang perbatasan. Saat Yosua sudah tua, ia memanggil semua orang Israel. Lalu Yosua memperbaharui perjanjian yang dibuat Allah dengan Israel di Sinai. Orang-orang berjanji untuk tetap setia kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Tuhan menjanjikan kemenangan dan kemakmuran kepada Yosua di tanah perjanjian jika orang Israel akan selalu mentaati firman Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan pada kesempatan ini adik-adik. Melalui cerita firman Tuhan tadi kita belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan kita pada firman Tuhan akan membuat kita menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya bangsa Israel, ketika mereka taat dan setia pada firman Tuhan melalui Yosua sebagai pemimpin mereka, dan mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka mereka berhasil melawan bangsa Kanaan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik. Ketika kita setia pada firman Tuhan, seperti membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh untuk menjadi anak-anak yang baik, yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Sampai berjumpa lagi minggu depan di cerita firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan, bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Adik-adik yang ada di rumah diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu dengan judul Bukan Kuat, Bukan Gagah. Tapi Rohku kata Tuhan,
Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, salam damai sejahtera untuk kalian semua. Juga salam damai sejahtera untuk orang tua dan saudara yang mendampingi dalam ibadah dan pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Anak-anak semua, Tuhan Yesus itu pengasih dan penyayang. Oleh karena kasih sayangnya, kita dibaptiskan dan diterima menjadi anggota kerajaan surga dan anggota gereja. Maka kita semua boleh ikut dalam pelayanan dan menerima perjamuan kudus. Ibu Pendeta, ceritakan kepada kami apa arti perjamuan kudus. Baiklah, perjamuan kudus itu kita akan makan roti dan minum anggur. Nah, roti itu artinya menandakan tubuh Tuhan Yesus Kristus, sedangkan anggur itu menandakan darah Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini kita akan makan dan minum. Nah, karena kita mengingat kembali Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, untuk keselamatan kita. Ibu Pendeta, kita dibaptiskan hanya satu kali. Mengapa kalau untuk perjamuan kudus kita boleh mengikutinya berkali-kali? Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa demikian? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus yang menyuruh kita untuk mengadakan perjamuan kudus berulang-ulang supaya kita selalu mengingat akan dirinya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk dalam kerajaan sorga. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak semua pada zaman dahulu, ketika orang tua membawa anak-anak datang kepada Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dan nas ini terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-14b. Adik-adikku, sebelum kita mengangkat pujian kita kembali, kakak undang untuk berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adikku yang ada di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk menyambut pengakuan iman rasuli, kita bersama-sama menyanyi lagu dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak mengikuti perjamuan kudus. Kasihanilah kami Tuhan, supaya kami boleh mengikutinya, dan berilah berkat kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, roti dan anggur sudah tersedia di hadapan kita masing-masing. Walaupun kalian mengikuti perjamuan kudus ini dari rumah masing-masing karena situasi masih pandemi COVID-19, itu tidak mengurangi sukacita kita dan makna dari perjamuan kudus ini. Karena Tuhan melihat hati dan kesungguhan kita, mengingat kembali kematiannya sebagai pengorbanan cinta kasih Tuhan, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Adik-adik semua, ambillah makanlah. Sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus memberi piala anggur itu kepada murid-muridnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ambillah, minumlah. Kiranya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini menguatkan dan memelihara kita kepada hidup yang kekal. Amin. Sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur sekaligus mempersembahkan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Jika tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkan berkat-Mu kepada kami semua, agar kami kiranya terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyi bersama dengan judul lagu "Hendaklah Masing-masing Memberi". Hendaklah masing-masing memberi
hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum menerima berkat Tuhan, adik-adik diundang untuk berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Anak-anak semua, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Kakak akan selalu mengingatkan adik-adik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab